Oke.
Bu Marina tolong di-unmute, Bu. Baik, Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, setelah kita bernyanyi bersama bahasa cinta kasih, kita diingatkan bahwa Tuhan mengasihi kita, dan kita diharapkan mempunyai bahasa cinta kasih dalam kehidupan kita. Tujuan dari pertemuan ini adalah umat menyadari tindakan-tindakan yang dapat memboroskan energi listrik dan dampaknya terhadap lingkungan. Marilah kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Suster, dan Saudari sekalian yang terkasih, tidak ada aktivitas dan kreativitas tanpa energi listrik dalam peradaban yang identik dengan perubahan dan percepatan, tetapi juga perilaku boros. Semua menggunakan energi listrik, dari aktivitas setrika baju di rumah hingga memotong kayu di pabrik, dari lampu listrik di rumah hingga live show di stasiun TV, dari menggunakan smartphone di rumah tangga hingga percakapan jarak jauh di istana negara. Di sisi yang lain, jutaan barel minyak bumi dieksploitasi, puluhan juta batu bara digali, bahkan ratusan juta kubik air dibendung semata-mata untuk menghasilkan energi listrik yang sampai saat ini tidak pernah cukup untuk melayani kebutuhan listrik di negara kita, karena masyarakat berperilaku boros. Dalam ensiklik Laudato Si nomor 18, Paus Fransiskus menuliskan fenomena ini. Akselerasi terus-menerus dalam perubahan-perubahan yang menyangkut umat manusia dan planet ini, sekarang ini ditambah dengan meningkatnya irama hidup dan kerja yang dalam bahasa Spanyol disebut rapidación, artinya percepatan. Meskipun perubahan adalah bagian dari dinamika sistem-sistem yang kompleks, kecepatan yang sekarang dipaksakan kepadanya oleh aktivitas manusia berlawanan dengan kelambanan alamiah evolusi biologis. Aksi Puasa Pembangunan atau APP 2021 yang bertemakan hemat listrik, sebuah kenormalan baru, akan membawa kita untuk menyadari bahwa dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan teknologi, kita dapat menghemat energi listrik yang berasal dari minyak bumi, gas alam, serta batu bara, sambil berusaha untuk menggunakan sumber energi lain seperti panas bumi, air, angin, sinar matahari, biomasa, serta pasang surut air laut. Keagungan Allah yang menciptakan manusia dan alam semesta akan melihat dalam kenormalan baru yang tercipta itu. Dalam pertemuan ketiga yang bertema boros listrik dalam hidup masa kini, kita diajak untuk menyadari tindakan-tindakan yang dapat memboroskan energi listrik dan dampaknya terhadap lingkungan. Marilah kita memasuki pernyataan tobat. Suster, Bapak, Ibu, dan saudari-saudari sekalian terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan diri dengan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Marilah kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Tuhan, kasihanilah kasihanilah Tuhan, kami. kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 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 Marilah kita berdoa doa pembukaan bersama-sama. Allah Bapa kami, Bapa, Engkau menghendaki agar bumi ini tetap Agar bumi menjadi ini taman yang tetap menjadi indah, taman yang indah, sehingga burung-burung sehingga tetap bernyanyi di pagi hari. di pagi hari. Ikan-ikan berlarian Ikan-ikan menyusuri sungai. berlarian menyusuri Pohon-pohon sungai. memenuhi Pohon-pohon semua gunung. memenuhi dan semua hutan. gunung dan Air mengaliri semua mengalir semua dan danau. sungai dan Angin danau. berhembus tiada Angin henti. berhembus tiada Matahari henti. bersinar setiap Matahari hari. bersinar setiap Minyak hari. bumi terhampar Minyak luas bumi di dasar terhampar lautan. luas di lautan. Batu bara tertimbun rapi di rapi dasar di bumi. dasar bumi. Rapi di Serta dasar gas bumi. alam memenuhi Memenuhi semua semua lapisan lapisan bumi. bumi. Semua lapisan bumi. Semoga kami Semoga mempunyai Semoga pengetahuan mempunyai akan tindakan penghematan energi energi listrik, listrik, penghematan energi sehingga minyak bumi, sehingga batu bara, air, bara, angin, angin, serta sumber energi listrik lainnya dapat mencukupi kebutuhan energi listrik dalam kehidupan kami. dalam kehidupan Demi kami. Kristus, Tuhan dan dan antara kami Tuhan dan yang pengantara bersama kami, dengan yang Dikau bersama dalam dengan persatuan Engkau, Roh Kudus, dalam persatuan Roh hidup dan Kudus, berkuasa hidup dan Allah berkuasa kini dan sepanjang ini masa. dan sepanjang Amin. masa. Amin. Baiklah, kita masuk ke dalam pendalaman iman. Dipersilahkan mungkin dari Novis membacakan kisah kehidupan. Novis, silahkan. Silakan Novis, Oke. Ya, siapa saja? kisah kehidupan. Yuk, mulailah menghemat listrik demi mengurangi dampak pemanasan global. Mati lampu. Pernahkah Anda merasakannya? Kegiatan seru dan penting yang sedang Anda lakukan akan terganggu seketika jika lampu padam. Mati lampu atau mati listrik tentunya sangat merugikan. Kejadian ini pun sering terjadi bila pemadaman listrik serentak yang memberikan Anda waktu untuk bersiap. Namun tak jarang juga pemadam listrik terjadi di luar jadwal PLN. Jika listrik padam total, disitulah kita akan sadar bahwa energi listrik itu sangat penting dan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Pemakaian listrik yang berlebih tentunya dapat membawa dampak buruk bagi Indonesia, seperti langkanya listrik. Seperti yang kita ketahui, masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki akses penuh terhadap listrik. Masih ada daerah yang diselimuti oleh kegelapan dan hanya diterangi oleh lilin-lilin kecil. Bayangkan saja jika kita semua tidak menghemat penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian ingin hidup di kegelapan? Tanpa disadari,
kita terkadang masih sering menggunakan listrik secara berlebihan. Ketidaksadaran kitalah yang membuat kita tidak bisa mencegahnya. Contohnya, banyak orang yang terkadang saat tidur lupa atau tidak mematikan lampu. Lalu lampu kamar mandi saat tidak digunakan, lampunya tetap dibiarkan nyala. Lalu yang paling sering terjadi pada kita semua adalah membiarkan elektronik dicolok kelamaan. Lalu, contoh untuk di kantor dan di sekolah, yaitu membiarkan lampu menyala padahal sedang tidak digunakan. Semua perilaku ini sebenarnya bisa kita cegah jika kita sadar perilaku kita sendiri. Jadi sebenarnya yang kita perlukan adalah kesadaran pribadi saat menggunakan listrik. Apa sih sebenarnya dampak jika kita menggunakan listrik yang berlebihan? Tentu, dampak utamanya adalah pemanasan global. Maka dari itulah es di kutub utara mulai meleleh. Temperatur yang sangat panas, perubahan iklim, dan hal-hal kecil lainnya yang bisa kita lihat terjadi akibat pemanasan global. Pemanasan global sekarang sudah semakin parah. Sebenarnya, pemanasan global disebabkan oleh polusi udara. Tetapi karena listrik dihasilkan oleh pembakaran batu bara, maka asap dari pembakaran batu bara tersebut membuat polusi udara semakin parah. Dengan penggunaan listrik yang berlebihan, tentu dapat menyebabkan kelangkaan listrik juga. Kenapa? Karena untuk menghasilkan listrik, diperlukan batu bara yang dibakar. Batu bara yang dibakar untuk dapat menghasilkan listrik dengan perlahan-lahan, sehingga menyebabkan kelangkaan energi listrik. Bu Marina, tolong di-unmute, Bu. Terima kasih pada Novis yang sudah membacakan kisah kehidupan. Marilah kini kita mendengarkan bacaan kitab suci. Dipersilahkan kepada Pak Agus untuk membacakan dari kitab Kejadian. Silakan, Pak. Pak Agus bisa di-unmute, Pak. Pak Agus. Ya. Ya. Baik. Dari teks itu aja ya, nggak usah minta Alkitab. Ya, silakan, Pak. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dari Kejadian 41 ayat 34 sampai 36. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik dan yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa
kelaparan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah. Baiklah, terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Marilah suster, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita beranjak kepada dialog interaktif. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Dialog interaktif berdasarkan kisah kehidupan dan bacaan dari kitab suci yang baru saja kita dengarkan. Beda nih, ntar pertanyaannya nih. Kenapa Pak Akyong? Gampang. Ini saya ini bacaan kitab sucinya bukan Matius 5, Bu Marina. Pak Ya, Akyong memang kan ada koreksi dari paroki. Oh, Kan ya, Pak Akyong sudah yang ngabarin diganti, ke Pak. saya. Ya, Lupa. baik, Pak. Oke. Ya. Terima kasih Pak Akyong. Ya. Pertemuan ketiga dan keempat itu koreksinya ya. Betul, betul ya. Baik. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya, suster, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan yang pertama adalah tindakan pemborosan listrik apa saja yang diceritakan dalam kisah kehidupan. Silakan yang mau menyampaikan jawabannya. Lampu di atas nyala. Waktu tidur lampu lupa dimatikan atau dikecilkan wattnya. Betul. Oke. Apalagi Silakan yang lain. Kamar mandi, lampu kamar mandi. Laptop atau HP. Lampu kamar mandi nyala terus. ya lampu kamar mandi nyala terus. Baik. Terima kasih. Yang lain? Charger HP dicolok terus. Charger HP-nya dicolok terus ya. Oke. Siapa lagi? Mau tidur, nyala terus TV lampunya. nyala terus tapi orang Iya. tidur. Ya. Ya, lampunya nyala terus. TV Padahal nyala ketemu terus. tidur. orang tidur. Kalau Jadi, TV itu Akyong. Orang TV Siska biasanya tuh. Akyong tuh udah pasti pengalaman. Siska Siapa pernah yang camping sama takut Pak gelap Akyong ya? kalau tidur? Coba. Soalnya dia Mari. langsung lihat Saya nomornya. mesti Saya tidur baru mau mesti ngomong pakai lampu posisi. 5 watt. Oh ya, ada yang nggak bisa tidur gelap banget ya. Iya, paling enggak kecil lah watt. Takut 5 watt. 5 watt mah cincai. Iya. Nggak apa-apa. 5 watt masih bisa dianggap bisa berhemat ya. Iya. Nah, Ya, Magicom apalagi nyala siapa lagi? terus. Magicom-nya nyala terus ya. Nyala terus. Oh, iya. Biar anget Matiin. nasinya. Iya, Hati-hati nasinya sampai kuning tuh. Dispenser. Oh, dispenser, ya. Kemana? dispenser makan harus Tapi dicolok sensor terus. harus Nah, nyala. ya itu dia. Kalau malam mah Rumah. dicabut tuh. Malas dispenser masak kan air. Panasnya doang. Ya. Kita nyeduh kopi. Kalau malam kan udah tidur. Cabut lagi. Ya kalau mau tidur dicabut tuh. Iya. Siapa lagi? Ada lagi? AC yang digunakan. AC kelamaan. Oh, AC, iya. Oke. Dia boros tuh. Boros ya. Paling Oke. boros AC ya. Paling boros ya. Mestinya pakai timer ya. Ya, Ya, timer betul. 2 jam, 3 jam atau 4 jam paling lama. Paling lama ya. Mati Sebenarnya langsung kalau kita udah bangun subuh, tidur. ya. Kalau udah Panasan. subuh sebenarnya udah dingin ya. Kalau Siska, saya kelamaan Bu Siska tuh ntar kalau dia bangun beku. Iya ya, lu tahu aja. Kayak drone. Oke, siapa lagi? Hmm. Atau ada lagi? Yang lain? Lampu di sekolah ketika bubar tidak dimatikan. Oh iya, betul. Ya, Kantor juga RP. tuh. Di kantor sering tuh kayak kantor ya. Ya. tuh kalau lagi istirahat mesin fotokopinya di kantor nggak pernah dimatiin. Betul, betul. Ya. Harus dimatiin dulu ya mesin fotokopi kalau istirahat. Tuh, menghemat juga kan ya. Ya. Tapi kalau Nanti kayak nyalainnya gitu nanti nanti lagi nyalahinnya lebih listriknya. gede. Ya, gede. Lebih gede, Lebih betul. gede Oh, nyalainnya. begitu. Lama lagi. Hmm. Panas dulu. Malah boros. Oh, Baru kalau bisa itu malah boros dipakai. ya. Iya. Ya, kayak lemari es juga boros Ya. atuh. Iya, betul. Harus nyala terus. Mm-mm. Baik. Ntar busuk semua isi kulkas. Ya, baik. Apalagi buat jualan ya, Bu. Ya. Iya, betul. Bener banget. Iya. Baik. Cukup ya nomor 1 ya. Ya. Baik, kita ke nomor 2 nih sekarang.
Mengapa pemborosan listrik dapat berdampak buruk terhadap lingkungan? Silakan. Karena Ya, silakan, Novis. Ya. Karena untuk menghasilkan tenaga listrik itu tadi tuh harus ada pembakaran batu bara. Jadi menimbulkan udara itu kan semakin panas dan menimbulkan pemanasan global. Oh, betul, betul. Ya. Itu dampaknya ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Sumber daya alam semakin cepat habis dan tidak tergantikan seperti minyak bumi, batu bara, Ya. Baik. gas. Ya, baik, itu betul ya. Jadi nanti juga ya. anak cucu buyut itu tidak bisa menikmati ya, karena diboroskan sudah di angkatan yang sekarang. Betul, jadi kelangkaan listrik nanti. Betul, betul. Iya, betul Bu Maria. Pakai lilin dong. Balik lagi ke asal ya. Baik. Juga Cukup ya, itu saja atau ada lagi tambahan? Polusi udara juga kali ya. Ya, polusi udara. Polusi, Ya, betul. Ya. Karena pembakaran tadi ya. Karena pembakaran polusi udara. tadi menyebabkan polusi udara. Ibu Marina, ya, ini mungkin sedikit agak lain. Saya tadi berpikir bisa juga kebanyakan menggunakan alat transportasi pribadi lebih-lebih itu juga terjadi pemanasan global. Betul, Suster, ya. Betul. Ya. Polusi udara dan sebagainya. Ya, betul, Suster. Ya. Itu yang terjadi ya sekarang ini ya. Baik. Lebih bersepeda ontel daripada mobil gitu. Eko dong. Mantap. Seperti Suster Lili kan tiap hari sepeda ontel dia. Benar tuh, siap. saya juga pernah lihat tuh Suster tuh. Iya. Bukan ontel tuh sepeda mini. Yang punya Iya. ontel tuh Pak Eko. Otopet kali. Baik. Ya, mari kita sambut baik ajakan para suster untuk bersepeda. Yang nggak bisa bersepeda seperti saya jalan kaki. Ya, saya juga nggak bisa bersepeda. Lebih natural lagi kalau berjalan kaki. Sehat tuh. Iya, Ya, baik. sehat malah. Iya, betul. Betul, Bu. Baik, itu cukup. Ya, ya, nomor 2, terima kasih ya tadi suster sudah menambahkan. Nomor 3, Yusuf memberi saran kepada Firaun agar dalam 7 tahun kelimpahan, memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir berupa segala bahan makanan. Apa tujuannya? Untuk menyimpan persediaan. Stok cadangan. Oh ya, stok cadangan, persediaan ya. Persediaan. Kelaparan nanti. Ya, Bila terjadi supaya terhindar dari kelaparan. Supaya ada stok makanan. Kalau di daerah-daerah kampung seperti kampung saya kan itu ada lumbung gitu loh, masih ada istilah lumbung sehingga ya persediaan makanan. Ya. Bila terjadi panceklik, Gudang gede atau gudang begitu ya. Betul. Ya. Ya, memang kalau lengkap ya, kalau suster Bapak Ibu, ini kan yang dicuplik tadi ayat 34 sampai 36. Jadi sebenarnya kalau kisahnya bisa dibaca nanti di Kejadian 41 itu sebenarnya bermula dari mimpi Firaun judulnya. Mimpi Firaun. Firaun kan bermimpi tuh ada 7 kan, 7 lembu gemuk dan 7 lembu kurus. Kemudian nggak ada yang bisa menafsirkan mimpinya kan, akhirnya ada kokinya dari Firaun yang mengatakan bahwa ada tuh di penjara Yusuf yang tukang mimpi
yang kemudian bisa mengartikan mimpi mereka dan benar. Akhirnya Yusuf dikeluarkan, kemudian diminta menghadap Firaun, dan dia bisa menjelaskan arti dari mimpi itu, sehingga kemudian Yusuf kan mendapatkan kepercayaan dari Firaun ya, untuk kemudian untuk menghadapi 7 tahun yang akan 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekeringan, maka harus menyimpan segala bahan makanan. Itu sih sebenarnya, nanti bisa dibaca lagi ya. Jadi memang kalau tadi Ustaz sudah mengatakan bahwa penyimpanan makanan itu ditaruh di lumbung-lumbung ya. Memang dari zaman dulu, dari setiap negara berbeda-beda, tetapi pasti ada cara atau upaya untuk menyimpan bahan makanan, apalagi kalau misalnya musim paceklik. Kalau di Indonesia kan hanya musim hujan dan musim kemarau. Tapi kalau di luar negeri, di negara-negara yang mengenal 4 musim, itu mereka harus lebih lagi mempersiapkan dan menyimpan segala bahan makanan yang diperlukan pada saat musim-musim tertentu, di mana tidak ada, misalnya musim dingin, di mana tubuh-tubuhan aja tidak bisa tumbuh dan berkembang baik, maka harus menyimpan bahan makanan. Begitu. Biasanya mereka punya di bawah tanah tuh, mereka bisa ada gudang biasanya. Iya, betul, ada gudang. Ada gudang di bawah tanah. Gudang, betul Bu, di gudang di bawah tanah itu ada. Baik, ada tambahan lagi mungkin? Ibu Marina. Ya. Ini ya mungkin pesan rohaninya kali ya yang saya itu muncul. Intinya bahwa hidup hemat. Intinya hidup hemat. Betul. Iya, saya ingat sekali ketika kita renungan menjelang Natal, itu menyinggung atau membahas mengenai sikap atau pandangan terhadap makanan. Ya, sehingga seperti itu saya sempat menjawab atau memberikan komen begini. Ya, pasti kita semua tahu ya bagaimana pandangan atau pikiran dan anjuran atau permintaan dari Bapa Suci bahwa kita mesti hidup hemat. Contohnya apa? Kalau kita ngambil makan atau menyiapkan makan, ambil secukupnya sehingga tidak sisa. Kalau sisa dan kita buang, itu berarti dia mengatakan kita merampas hak orang miskin. Betul, Suster. Ya, betul. Ya. Ya. Baik, Suster. Terima kasih. Itu adalah pesan rohani yang memang tema dari APP kita tahun ini itu sebenarnya masih kelanjutan dari AAP tahun 2020 ya, di mana waktu itu bicara tentang penghematan atau maksudnya masalah bijak untuk melihat atau memperlakukan makanan ya. Sekarang kita diajak untuk hemat listrik ya. Itu masih ada hubungannya, kelanjutannya. Terima kasih Suster untuk penguatannya bagi kami semua. Kalau sudah tidak ada atau ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat ya. Tindakan pemborosan listrik apa saja yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Wah, itu tadi lampu. Lampu ya. Oke. Terjawab ya. Charger. Charger, ya itu ya sekarang charger udah pasti deh ya. Setrika baju setiap Yang hari sering sambil itu charger. Ya. Trennya tinggal 2. Mana nih? Mau dicas? Nah, ribut ya. Oke. Udah full, nggak dicabut. Ya, udah full, nggak dicabut-cabut, lupa. Ya. Apalagi? Tidur sambil dengar musik kayak saya. Sampai lupa ya, Bu. Iya, sampai lupa ya. Jadi musiknya dengerin Ibu ya. Ya. TV juga gitu ya. Dengar musik dulu terus tertidur. Iya. Dinyalain terus. Lupa dimatiin. Lupa dimatiin. Kan udah tidur lupa. Bangun-bangun masih nyanyi juga. Iya, masih nyanyi.
Apalagi begitulah. saya tuh pernah dengar ya, nggak tahu nih kenapa paling sering lampu di kamar mandi itu Pakai catok terus. Nah, lupa dimatikan tuh kenapa? Katanya ada kebiasaan supaya apa namanya tetap terang katanya. Rina, Takut gitu loh. Bu Marina, ada tambahan dari novisiat. Ya silakan. Iya, Rambutnya dicatok terus. Wih, hair dryer. Keringin rambut pakai hair dryer. aduh, ya betul, suster. Ya, Katanya malas nyipas-nyipas. betul, suster. Ya. Kalau sikat gigi airnya tidak dimatiin. Oh iya, Kalau mandi. jalan terus airnya ya. Iya. Air dimatiin. Itu mah hemat air. Ada Hemat itu. air, hemat listrik, Bu. Iya, kalau air itu pakai- dari mana pakai- mengalirnya kalau nggak ada tenaga listrik? Kalau Betul. pompa Pakai air. itu kali air. Ibu Marina, Ya. lalu saya mau menyampaikan dampaknya kalau kita berlebihan menggunakan Baik, suster. tenaga listrik. Biasanya kalau kami sini jujur aja, kalau tagihan bulanan listrik itu naik, kita Melonjak. aduh ini kenapa ya? Artinya ini real. Artinya dengan angka yang berbeda dari tiap bulan, mengevaluasi kami untuk sadar menggunakan listrik yang Listrik, memang ya. berlebihan secukupnya. Betul. Begitu. Itu kalau kami sih di novisiat. Betul, Benar, suster. kami Iya, juga, betul, saya betul, juga suster. suster. Sama, Iya. suster. Sama aja. suster. Sama di komunitas maupun di rumah tangga sama Iya. saja. Iya. Itu dia. Kalau bayar listriknya bulan berikutnya naik, hah kok naik ya? Kok banyak ya? Ya. Ternyata kita lupa mati lampu. Betul. Lupakan mati air. Itu Betul. tadi catok rambut kata novisiat. Kata novisiat catok rambut gitu ya. Iya. Kalau anak Oke, sekarang makasih. itu main game itu enggak ada. Oh, Itu iya, games yang betul, berlebihan. betul. Sekarang dari Iya. pagi sampai ke pagi lagi aja. Nonton YouTube katanya ini novis Nah, nih. betul. Katanya nonton Betul. YouTube berlebihan. Yo. Iya, Ya betul. habis. Begitu penggunaan listrik. Ketika pakaian serentak itu juga Bagaimana, Pak menimbulkan Agus? pemborosan. Menyetrika pakaian cuma sepotong. Oh, nggak betul. Oh sekali. iya betul, Nah, bagus. Iya, iya, betul. Katanya Pak Agus Satu bisa. baju. Sama. Iya, Yang bolak-balik tentunya ya. iya. Lampunya nyala terus tuh di rumah saya nyala terus lampu. Karena gelap, Bu. Ya. Banyak yang diperbaiki nih, Bu. Soalnya gelap. Berganti ke listrik yang itu aja ke lampu yang dimatikan. Iya. Lampu light itu yang Iya, di ruangan tertentu aja sih. Betul. Yang dinyalain ruangan tertentu. ganti lampu itu setiap bulannya sekarang saya mulai berkurang sekitar 300 sampai 400 ribu sebulan. Hebat. Itu Lumayan hebat. Tuhan. Karena apa tuh Pak Agus? Hemat. Ya, Ganti lampu yang ya. 300.000 bisa makan bakso itu Pak Agus. 300.000 banyak tuh. Berapa makan? Pak Agus. biasanya Anak-anak Agus. bisa makan bakso Biasanya- kan. Oke, Ibu Marina. Ya. Ini kita mau mendukung Pak Agus begini. Pantasan Pak Agus begitu hemat. Memang nggak kelihatan juga wajah di layar, agak gelap. Pak Agus berencana ya Pak Agus ya. Wajahnya gelap. Bercanda Pak Agus supaya kita terhibur tertawa. Agus, Asyong juga Pak tuh Agus, hemat. saya menyambung serius. suster tadi bilang. Ketawa itu sehat. Ya, Iya. jangan biarkan Pak Akyong Subuh. ganteng sendirian. Oh ada Pak Andi deh. Ya. Jangan hanya Pak Akyong sama Pak Andi aja. Pak Agus harus tampil jadi orang ganteng di sini. Baik. Seru juga ya bicara tentang listrik ini sampai kemana-mana. Luar biasa. Pokoknya awal bulan itu kalau hemat wajahnya cerah, senyumnya lebar. Tapi kalau boros, waduh langsung mikirnya berkepanjangan. Siapa nih yang bikin boros? Kenapa Mengkerut, lain-lain? Pasti dievaluasi. Ya.
Tapi kalau ngomong-ngomong orang muda kita nih sekarang, kalau boleh saya tambahkan, kenapa listrik itu menjadi boros? Karena ya itu tadi Bu Maria bilang banyak orang main game online. Dan Ibu Marina. YouTube. Iya benar. Ya, kemudian Ibu- lagi mereka takut ini suster. Anak-anak remaja itu takut gelap. Selalu menghubungkan dengan hantu dan setan. Makanya di kamar Astaga. tidur, kamar mandi itu pasti nyala. Itu Nyala. sebabnya. Ya, itu. Pada Ibu mereka Ma- terprovokasi Ibu terhadap Marina. film hantu. Ya. Baik, suster. Ibu Marina, ini ada pendapat dari novis ya, saya hanya penyambung aja. Baik, Kata Ibu suster. bahkan kalau di awal bulan katanya ini semua bunga ikut bernyanyi. Kalau akhir bulan lagunya hanya debulah aku. Bisa aja suster. Aduh. Ada usulan lagi. Kalau pas pertengahan bulan nyanyinya beda, kita bersaudara. Waduh. Luar biasa. Kenapa sus? Hebat nih. Kenapa jadi kita bersaudara? Ini novis loh Bu, rapatnya. Hebat nih. Suster Lina. Ya, semoga Ibu Basuki terhibur ya. Ya, Soalnya Semua kangen. terhibur. Ya. Harus. Oke. Lucu. Lucu juga. Suster, saya jadi ingat kata suster tadi. Kenapa kita bersaudara tuh saya pernah beberapa tahun yang lalu saya pergi ke ke daerah Indonesia Timur, tepatnya di Ambon. Saya heran teman saya yang di Ambon bilang, teman saya itu satu-satunya yang keriting rambutnya. Dia bilang, Marina, kamu lihat di jalan-jalan. Orang Ambon itu sudah penuh dengan kepalsuan. Kenapa? Karena mereka sudah setrika rambut mereka, jadi cakep sampai lurus. Jadi seperti pakai rambut palsu. Nah itu, jadi kan setiap kali mau pergi, catok, terus kemudian mau ketemu siapa, catok lagi. Nah itu seperti itu. Disetrika terus jadi lurus. Sudah tidak keriting lagi. Seperti itu. Jadi mereka sangat berbahagia bersaudara kalau malam minggu semua sibuk dengan catokannya masing-masing baru keluar. Rebutan. Catokan jadi barang mewah berarti ya. Betul, betul. Iya. Baik. Ada lagi yang lain? Lanjut. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Dialog kita sudah selesai. Nah, sebenarnya rangkuman yang akan saya sampaikan adalah bagaimana ini penting adalah mengajak setiap orang untuk hemat listrik, karena ini penting sekali ya, hemat listrik itu, karena jangan sampai kita mengalami yang namanya masa kelangkaan listrik. Ya, kita sudah pernah mungkin pertemuan sebelumnya sudah disampaikan bagaimana pernah ya hampir sejawa ya kita mengalami yang namanya PLN mengalami gangguan atau sulit untuk masuk listrik ke rumah-rumah, kantor-kantor, sehingga pernah hampir sehari itu listrik padam. Ya, di sini ajakannya adalah matikan TV jika tidak ditonton dan sampai TV menonton kita. Ya, ya tadi jangan sampai mendengarkan musik lupa, kemudian musiklah yang mendengarkan kita. Matikan lampu di siang hari kalau sudah terang, matahari sudah terbit, marilah kita mematikan lampu. Jadi kita tidak memerlukan lampu. Nah sekarang banyak orang-orang kreatif yang di gambar saya yang saat ini yang saya tampilkan, ini tipe rumah industrial yang sekarang lagi tren. Kalau beberapa tahun belakangan kita mengenal yang namanya rumah minimalis, sekarang rumah industrial. Jadi diharapkan dengan rumah dengan banyak kaca itu bisa menghemat listrik. Ya, jadi kalau terang, Bapak Ibu Saudara melihat bahwa tipe rumah seperti ini dengan banyak kaca itu sampai mungkin sampai maghrib ya. Bahkan kalau ada negara tertentu yang maghribnya itu maksudnya senja itu malam, nggak malam-malam gitu ya, masih ada matahari, maka nah dengan kondisi seperti ini bisa menghemat membaca, tidak memerlukan cepat-cepat harus menyalakan lampu sehingga masih bisa mendapatkan cahaya dari luar seperti itu. Jadi
meskipun mungkin rumah kita tidak seperti ini, tapi kita bisa memanfaatkan, artinya kalau mau baca sore-sore bisa di luar dulu. Nah, mungkin baru kalau sudah 5:30 jam 6 kita bisa mulai menyalakan lampu ya, jam 6 sore maksudnya. Seperti itu. Saja semoga kita bisa membawa mengkampanyekan ini mulai dari diri kita sendiri dan orang-orang yang berada di dekat kita, terutama keluarga kita dan komunitas kita. Kalau setiap orang berpikir saya harus menghemat listrik, maka dunia ini atau negara ini atau kota Bogor akan bisa berhemat bukan hanya untuk kita tetapi generasi yang akan datang. Amin. 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 Baik, mari kita berdoa, masuk doa umat. Dipersilakan. Bagi penduduk di daerah terpencil yang belum dapat menikmati energi listrik, ya Bapak, berilah mereka kesabaran dan tumbuhkanlah kreativitas mereka agar dapat menciptakan tenaga listrik dengan mengandalkan sumber alam yang ada sebagai ganti atau cadangan pembangkit tenaga listrik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa Indonesia, terutama pejabat pemerintahan yang bertanggung jawab mengelola energi listrik. Ya Bapa, karuniakanlah kepada pemimpin bangsa kami dan para pejabat agar dapat semaksimal mungkin mengatur dan mengelola sumber energi listrik bagi masyarakat di kota hingga pelosok desa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak dan kaum muda Indonesia masa kini, ya Bapa, karuniakanlah kepada anak-anak dan kaum muda bangsa Indonesia agar dapat menggunakan energi listrik semaksimal mungkin untuk menuntut ilmu demi hidup dan masa depan mereka. Jauhkanlah mereka dari sikap boros dan masa bodoh dengan terbatasnya sumber penunjang energi listrik seperti batu bara. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat wilayah Bogor Tengah, ya Bapa, kami mohon ingatkanlah kami semua untuk selalu bersyukur atas segala berkat-Mu, terutama bagi kami yang berkesempatan tinggal di pusat kota Bogor dan jarang menemui kendala seperti mati listrik dan air. Tuntunlah kami selalu untuk rendah hati dan bijaksana dalam menggunakan energi listrik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Bogor Tengah yang telah berpulang kembali kepada Tuhan, bagi Bapak Basuki dan Bapak Fransiskus Yosef Abadi yang telah Engkau panggil kembali meninggalkan keluarga yang mereka cintai di dunia ini. Ya Bapa, karuniakanlah hidup abadi kepada Bapak Basuki dan Bapak Fransiskus. Berikanlah kekuatan bagi keluarga mereka yang masih terus berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ini kita masuki penutup. Kita doakan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, bumi telah kami rusak melalui perilaku yang memboroskan energi listrik. Lampu kami biarkan menyala walaupun tidak digunakan. AC kami hidupkan sepanjang hari.
charger smartphone walaupun tidak digunakan tetap dinyalakan, serta perilaku pemborosan lainnya. Semoga mengingat keterbatasan sumber penghasil energi listrik, kami dapat menjadi bijaksana dalam penggunaan energi listrik dan bumi terhindar dari pemanasan global. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita dalam menyiapkan pasca kebangkitan Tuhan mencapai hasil seperti yang kita harapkan, dan supaya dapat menyadari tindakan-tindakan yang dapat memboroskan energi listrik dan dampaknya terhadap lingkungan. Marilah kita hening. Semoga dalam masa prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita. Amin. Kita jawab amin. Semoga Allah mendorong kita untuk bersikap bijaksana dalam menggunakan listrik. Amin. Amin. Semoga Allah mendorong kita untuk bersikap bijaksana sehingga kita terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat memboroskan energi listrik. Amin. Ibadah pertemuan ketiga, aksi puasa pembangunan 2021 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita nyanyikan lagu.
Tuhan rasa daya dan Tuhan yang merisaiku tetap Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus, Tuhan yang Maha Esa, Kasihanilah kami. Santo Yusuf, Doakanlah kami. keturunan Daud yang termasyhur, Doakanlah kami. Cahaya Doakanlah kami. Doakanlah kami. Menjaga Santa Perawan yang murni. Doakanlah kami. mempelai Bunda Allah, doakanlah kami. Pembela Kristus yang giat, Doakanlah kami. Kepala keluarga kudus, Doakanlah kami. Yusuf yang amat adil, Doakanlah kami. Yusuf yang amat murni, Doakanlah kami. Yusuf yang amat bijaksana, Doakanlah kami. Yusuf yang amat teguh hati, Doakanlah kami. Yusuf yang amat taat, Doakanlah kami. Yusuf yang amat setia, Doakanlah kami. cermin kesabaran, Doakanlah kami. cinta kesederhanaan, Doakanlah kami. teladan kaum pekerja, Doakanlah kami. penopang keluarga, Doakanlah kami. penghibur orang malang, Doakanlah kami. pengharapan orang sakit, Doakanlah kami. naungan orang yang menghadapi ajal, Doakanlah kami. yang ditakuti oleh setan, Doakanlah kami. anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Sayangilah kami. anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Kasihanilah kami. Yusuf yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, Jadikanlah kami anggota keluarga kudus. bersama-sama. Ya Allah, dalam penyelenggaraan yang tak terperikan, Engkau telah memilih satu Yusuf Menjadi suami Bunda Putramu. Kami mohon kepadamu, berilah supaya Dia yang kami hormati, selaku pelindung di dunia, boleh menjadi pendoa kami di surga. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat Bapak Ibu, terima Selamat kasih. malam. Silakan Bu Maaf Rifka. kalau saya banyak kekurangan. Bu Marina. terima kasih, Bagus, Bu, udah. Terima kasih Bagus, Bu banyak. Marina, Kita terima ketemu kasih. lagi. Terima kasih Bu Nanti berikutnya Marina. Bu Maria, Bu Malam Siska sedang ya. pada para suster, Bapak Ibu Memimpin. dan Terima kasih. Terima kasih Saya semuanya. kembalikan ke Selamat Bu. malam. Terima kasih semuanya. Tuhan Selamat malam. memberkati. Bu Rifka, pengumuman? Bu Rifka. pengumuman. Terima kasih buat Bu Marina dan Bu para Rika. suster, para ibu bapak yang sudah menyiapkan waktu untuk minggu depan. Pembawanya Bapak Agus. Terima kasih. Pak Agus di mana ya Pak Agus ya? Coba diperkenalkan diri dulu. Ini Pak Agus. Bu Rifka tolong perkenalkan Pak Agus. Kok gelap Pak Gus nggak kelihatan? Lagi menghemat listrik. Hemat listrik ya. Ini penghematan listrik. Benar-benar hemat nih. Contoh soal. Masih beliin Gelap-gelapan. Mega. Terima kasih Bu Mega. Semuanya. Sama-sama Ibu. Terima kasih Terima suster. kasih semuanya, suster, Terima Pak kasih Ranofi. semuanya. Pak Akyong, ada pengumuman Pak Akyong. Akyong sama Ibu Rifka, Hari Sehat Minggu selalu ada ya. itu apa? Ibu Mega, Pak Andi, Zoom untuk para ketua Ya, lingkungan. suster. Ibu Siska. Hari Minggu ada Zoom buat ketua lingkungan. Kenapa Pak Akyong? Program kerja 2021 dari Romo Paroki kita sama DKP DPP. Silakan Ini berarti kerja ini pengumuman Zoom. resmi ya dari ketua wilayah kepada ketua lingkungan ya. Ya. Apakah semua ketua lingkungan ada di sini? Bu Saya ada. Marinda. Tuh, Dua. Saya 5. Ada Ada 5, ada Pak Andi, 4, Pak Andi. 4 ada Bu Ibu Linda, ada. Ibu Linda Helena. Linda, Bu Linda Lima ada. Ke lingkungan 2, Dua, Nggak ada. nggak ada. lingkungan 3, Tiga, nggak ada. lingkungan 1. Tidak ada. Udah ngumumkan di grup nggak apa-apa. Oke, kalau begitu. Perwakilan. Kalau ada yang mau ngobrol silahkan sebelum waktunya habis. semoga sehat selalu ya. Ya, Ya, Bu Mega, Ya, sehat selalu terima kasih. semuanya. Sama-sama. ya. Tetap Yang sehat, mau tetap divaksin, semangat. sehat-sehat Jangan ya. lupa tersenyum. Nah, itu penting. Senyum yang lebar. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Ya Bu. Ajak teman kalau tersenyum. Ajak teman saya mah di rumah ngajak anjing saya ini. Senyum. Ini masih tengah bulan, Suster. Dalam Yesus kita bersaudara. Bersaudara. Oke. Suster. Lagi hanya Ya. debu aku, Suster. Tetap semangat. Bisa nyanyi tuh susternya. Senyum Ya. dan bermuka gembira. Nyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara kan masih ada waktu Oh. katanya. Oh ya, oke. Di tengah bulan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Hebat. Wilayah Bogor Tengah. Tetap kompak, tetap kuat. Ya. Jangan lupa tertawa. Karena tertawa itu gratis. Tertawa Tawa itu sehat. gratis, betul. Supaya imun semakin Naik. kuat, semakin Naik. bertambah. Ya. Setuju sekali. Kreativitas untuk membuat sehat. Ya, betul. Bagi lansia Oke. yang sudah divaksin jangan kerja berat ya 3 hari. Oh begitu. Oh, 3 iya. hari. Ya. Tidur aja tidur. Bukan tidur tetap bekerja Oke. tapi jangan kerja keras. Ngantuk. Yang donor darah tadi tuh
Ya. Sampai jumpa. Ya, Mbak Marina, Bapak Ibu, Angkat jempol Bapak Ibu bisa sampai ditiru. jumpa pada episode terakhir. Oke. Tapi setelah itu ada episode baru lagi, episode Rosario. Ya, itu nanti. Nanti suster juga pada datang ya. Hadir ya. Siap. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Tuhan berkati, sehat semua. Bye-bye. Ya. Mau tidur, selamat tidur. Dadah, saya matiin ya. Oke. Dadah.